ya. Rasa rindu juga. Kita karena lama gak berjumpa. Dan kita karantina selama berapa minggu kan? 1 bulan. Belum ya? 2 minggu ya. 2 minggu ya. Ya kita gak ketemu. Pasti teman-teman semua juga kangen nih sama guru-guru sekolah minggu yang di depan kayak Mas Lois, Mbak Widi, Mbak Ira, Mas Nathan, dan kayak Bunda, Mbak Lia, dan Kakak Nisin. Ya. Coba sekarang Mbak Widi mau tanya, kalian yang di rumah itu bosen nggak sih? Mbak Ira bosen nggak? Bosan banget Mbak, gak ada ibadah di hari ini. Iya, ya ampun. Ibadah di sekarang semua serba online. Sama kayak kita hari ini Mbak. Iya. Nah sekarang nih Mbak Widi cuma mau ngomong, ingetin nih, karena ini ada si coro-coro itu corona. Mbak Widi menghimbau buat adik-adik sekolah minggu yang di sini sering cuci tangan, jaga kesehatan, olahraga ya yang penting, ya kan Mbak Ya, Ira? jangan lupa minum air putih terus. Ya jangan lupa cuci ya teman-teman. Nah, nih Mas Lois saja tadi pagi olahraga ya kan Mas Lois? Iya. Nah, yuk sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita pujikan Bapa Perdata. Bapakku datang padamu, lahir
Yesus, Terima kasih atas atas berkat dan kemurahan-Mu. berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan, ini setiap kami, tuntun kami Tuhan, tuntun kami sekolah Tuhan, minggu pada hari ini Tuhan, sekolah minggu pada hari ini Tuhan, dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, sampai akhir. sampai akhir. Berkati setiap kami Tuhan, Setiap kami hanya di Tuhan, dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Coba yuk yang masih males-malesan, yang masih tidur, yuk sekarang bangun, yuk berdiri, yuk berdiri. Berdiri. Biar lebih semangat lagi, kita mau pujikan Kak Asia, tapi walaupun kita via online, tapi teman-teman tetap harus pakai gerakan ya. Jangan lupa pakai gerakan dan jangan di skip videonya, oke? Mari kita mau pujikan Kak Asia. Kasih
pahlawan nggak sih? Punya dong, Mbak. Siapa pahlawannya? Tuhan Yesus. Wow, Mas Lois punya pahlawan nggak di sini? Punya. Siapa? Pondok. Wow. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mas Nathan coba, siapa pahlawan Mas Nathan? Coba Mas. Wah, itu semuanya sama ya. Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus, yuk kita pujikan. Aku pahlawan kecil. Pahlawannya Tuhan tuh nggak boleh takut. Mari kita mendengarkan kita sama-sama. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? tidak ada. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Keringan pasti kena ya. Sepertinya ya sudah berkeringat karena gerak terus ya. Wah, luar biasa. Ya, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita pujikan. Firman Tuhan ku dengar. Yuk, katakan sama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Silakan kembali ya. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk, kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita. Nanti itu kan doanya Maria ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Annyeong. Wah, annyeong. Halo, hai. Salam sayang teman-teman. Pasti
kebanyakan nonton di rumah kan di hari Onsu, pada lihat kan semua sayang, sayang, sayang. Kita juga sayang sama teman-teman, makanya pagi ini semua dari guru sekolah minggu memutuskan untuk merekam ibadah sekolah minggu. Semoga bisa memberkati, dan untuk orang tua nanti yang dapat video ini dimohon dihimbau anaknya bisa menyaksikan bersama anaknya juga, sehingga sama-sama kita terus terberkati oleh firman Tuhan. Yuk, pagi hari ini Mbak Lia mau cerita tentang seseorang di perjanjian lama teman-teman yang hampir sama menghadapi sesuatu yang seperti kita alami sekarang. Dia juga nggak keluar rumah, dia juga malah lebih parah ya teman-teman. Dia itu kelaparan sampai nggak bisa makan, bangsanya dijajah sampai nggak ada hasil bumi sama sekali. Nah, hari ini Mbak Lia mau cerita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 judulnya adalah Gideon diangkat menjadi hakim. Ya, dibaca sama-sama. Kalau yang belum bisa baca didengarkan boleh. Kalau yang sudah bisa baca dibuka Alkitabnya, yang kemarin dapat Alkitab. Gideon Hakim-Hakim itu perjanjian lama ya, pasal yang angkanya besar, ayat yang angkanya kecil. Yuk, dimulai ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takut kepada orang Midian. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang di negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahwa aku menghalau mereka dari kedepanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menyembah Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah teman-teman, plus minus sama lah kondisi kita sekarang sama orang Israel pada saat itu. Bedanya kita nggak dijajah, kita bukan dijajah sama orang. Saat kita menabur, kita hasil panennya nggak dijarah sama orang, nggak diambil sama orang, tetapi kita dijajah sama keadaan ini, sama coro-coro yang tadi Mbak Widi bilang di awal, bahwa coro-coro itu menjajah kita. Menjajah apa? Menjajah hati kita. Kita takut untuk melakukan sesuatu, bersalaman kita takut, ketemu orang kita takut. Apakah kalau kita anak Tuhan kita boleh Mbak ketemu orang bersalaman? Boleh, tetapi melihat kondisi sekarang kita harus nurut sama pemerintah ya teman-teman, supaya teman-teman pasti lihat di internet lah, banyak di status-status mungkin orang tua, mungkin anak-anak yang sudah punya HP sendiri ada di status WA-nya teman-teman yang lain. Yang tahu kan, korek-korek itu yang apinya bisa langsung menyalar, menyalur ya, apinya bisa menyalur ya, karena korek-korek itu berdekatan. Nah sekarang kita harus jaga jarak, tetapi ingat ini orang Israel nih di ayat yang ke-6,
Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari perbudakan. Aku melepaskan kamu dari orang Israel dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menyembah Allah orang Amori yang negerinya kau diamini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah teman-teman, di tengah kondisi sekarang, kita guru sekolah minggu menghimbau untuk teman-teman semua, jangan lupa berdoa. Berdoa nggak cuman hanya pas mau makan saja. Sekarang pada libur nih sekolah, pasti pada lupa pagi berdoa. Biasanya yang berdoa sebelum berangkat sekolah pasti lupa. Karena apa? Nggak berangkat, Mbak, bangunnya siang. Biasanya bangun jam 5, biasanya bangun jam 6, tapi karena sekolah libur bangun jam 8, jam 9 bangun langsung lupa ya buat berdoa teman-teman. Jangan lupa buat berdoa, jangan lupa. Kita mau contoh bangsa Israel saat itu, ketika mereka berseru kepada Tuhan, seketika juga Tuhan mengirimkan nabinya. Mungkin sekarang bukan nabi yang Tuhan kirimkan, tetapi hikmat, kepintaran untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit, untuk dokter, peneliti-peneliti di lab, sehingga mereka bisa menemukan obatnya, mereka bisa menemukan mereka bisa memutus rantai corona ini. Teman-teman, di tengah kondisi sekarang, teman-teman harus tetap semangat, tetap menyembah Tuhan. Kita akan ada minggu depan kembali. Mungkin minggu depan harusnya kita nyanyi bersama-sama ya. Kita harusnya nari bersama-sama tanggal 12 April ya teman-teman. Kita sudah latihan sekian lama, tapi gak apa-apa, itu nanti pasti akan dipakai. Tuhan pasti akan kasih waktu yang tepat. Nah, pesannya Mbak Lia dan semua guru-guru sekolah minggu, tetap berdoa. Jangan lupa mendoakan juga untuk orang-orang yang masih harus bekerja, masih harus terutama untuk para dokter, para suster yang di rumah sakit, semuanya kita tetap berdoa ya teman-teman ya. Yuk, terima kasih untuk firman Tuhan siang hari ini, gitu saja. Jangan lupa berdoa, pastinya jangan lupa berdoa, jangan lupa membaca Alkitab, tetap taat sama Tuhan, tetap taat sama pemerintah juga ya. Ada pengumuman tambahan mungkin? Belum ada teman-teman. Minggu depan kita akan berusaha lagi supaya kita masih bisa untuk membagikan berkat sama teman-teman. Terima kasih. Yuk kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian yang tadi. Dimanapun kami berada, kami yakin Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Pagi ini Tuhan, firman yang begitu singkat yang mengajarkan kami untuk selalu tidak lupakan berdoa, kiranya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Jadi sepanjang minggu depan Tuhan, kami tidak lupakan Engkau. Kami anak-anak-Mu terus berdoa ya Yesus, supaya Tuhan terus memberkati setiap kami. Juga untuk orang tua, anak-anak sekolah minggu ya Bapak, Tuhan berkati yang mereka yang sedang bekerja ya Tuhan, Tuhan lindungi, karena kami yakin penyertaan yang daripada Tuhan itu indah dan itu pasti ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hati setiap anak-Mu Tuhan, dari roh sukacita, damai sejahtera, sehingga kami bisa menjalani hari-hari
hari dengan sukacita walaupun kami mengalami keterbatasan dalam bergerak ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa ya teman-teman, adik-adik yang di rumah. Kan tadi sudah mendengarkan firman yang mau untuk kita jangan takut, oke? Jangan takut sama corona. Nah, buat persembahan pada minggu-minggu kemarin sama hari ini, mungkin kalau buat teman-teman yang mau persembahan, disisihkan dulu di dalam amplop, oke? Nanti kalau kita udah kembali normal, coronya hilang, kita bisa sekolah minggu, bisa kumpul sama teman-teman, bisa kumpul sama terus sekolah minggu yang lain. Masuk kita masukkan ke kantong persembahan gitu, oke? Ya, sekarang kita mau salam berkat, oke? Bareng-bareng ya semuanya. 1, 2,